Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqibadal mu'minin li'ajal amali sholihat wa syarah sudur awlahil mutakin bil imani wa ja'a bi rasulullah minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabi ababal jahalati wa dolalah wa yasara minal baqiyati sholihat ma yatabawuna bihi manajil jannah fadla minhu wa ni'mata rabbuka yahkum man yasha' wa yahtar bil makhluqat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala minal asma'i husna wa sifat waskuruhu ala ma'astahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju bila darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qurbatuna wa imamina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru fa rabbi man syakara. Wasgala sinatakum bi dzikri fa sayyidu man dakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim. Minal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Yafiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Summa sallallahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha wa anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadma 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi ma amila bima wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Sadaqallahul mulazim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita sama-sama pada hadir walaupun berjauhan, tetapi tidak mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita mengharapkan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua ilmu dan amal menjadi manfaat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Yang paling utama bahwa manusia diwajibkan untuk selalu bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, yang mana selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh mengharap agar kita termasuk golongan orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Dan kemudian sudah dipastikan kedua orang tua kita pun akan mendapatkan siraman-siraman maghfirah rahmat dari Allah, sehingga mendapatkan satu kebebasan dari siksa Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat, baik yang belum tersampaikan atau yang masih di dalam penundaan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan
segala hajat-hajat kita selamat dunia dan akhirat, dan diluaskan rezeki-rezekinya, mendapatkan rezeki yang halal, barakah, serta mendapatkan ridha Allah. Yang paling penting akhir hayat kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan husnul khatimah. Amin ya Allah. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Syafi, Nabi Musyafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak henti-hentinya bagi orang yang betul-betul mencintai, niscaya akan menghiasi lidahnya yang selalu basah dengan zikir, yang selalu mengingat terus dan membayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menolak dan pasti akan menolong pada umat-umatnya, termasuk keluarga dan sahabatnya semuanya yang telah disucikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat beriringan di belakang bendera Nabi kita Muhammad SAW sampai di mizan, sampai syirat, sampai di pintu-pintu surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan naungan syafaat Nabi kita Muhammad SAW yang terus mengalir kepada orang-orang yang mengambil warisan-warisannya, yaitu berupa kitabullah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan itu kita dimasukkan golongan-golongan dari pecinta Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membuka bab tentang amal perbuatan. Yang dikatakan dalam surat Quran, surat Al-Hasyr ayat 18-19, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang diusahakan untuk masa depan, artinya pada hari kiamat. Dan takutlah sekalian selalu kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Dan janganlah kamu sekalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu dia Allah menjadikan mereka semua lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi amal apakah yang bisa membawa dia masuk surga? Amal apakah yang bisa mengantarkan hamba-hamba ini masuk ke surga? Karena Abu Hurairah bersabda, Nabi SAW, dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW itu bersabda, sebelum dua tapak kaki seorang hamba melangkah besok pada hari kiamat, sehingga ditanya dahulu tentang 4 perkara. Yang pertama, dari umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, dari badannya untuk apa dirusakkan. Dan yang ketiga, ilmunya untuk apa diperbuat dengan ilmunya. Yang keempat, dari hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dinafkahkan atau dihabiskan. Maka jelas kalau kita berbicara umur, kira-kira banyak dihabiskan untuk apa, dipentingkan untuk apa, condong untuk apa,
Ini adalah hisab. Badannya mondar-mandir untuk apa? Sehingga sudah tidak bisa berpuasa, tidak bisa mampu. Karena sudah tua. Tapi kerusakan yang badan ini bukan berarti dilupakan. Tetap itu ada catatannya. Satu langkah ada catatan yang tidak bisa terlepas dari hitungan hisab. Ilmu berbagai macam. Ada ilmu yang disebut ilmu dunia, ada yang disebut ilmu akhirat, ada yang disebut ilmu yang jahat. Ini semua yang baik pun akan dipertanggungjawabkan. Ilmu dunia dipertanggungjawabkan, apalagi ilmu yang jahat. Ulama usyuk, ulama akhirat, ulama dunia. Jadi dokter, dosen, jaksa itu ulama. Tapi ulama dunia. Seorang yang punya keahlian itu disebut ulama. Kalau itu manfaat bagi orang lain, ilmu itu maka jadi amal jariah. Tapi kalau ilmu tidak membawa manfaat orang lain, bahkan membawa kemudaratan, itu membawa kesengsaraan bagi yang memiliki ilmu. Ulama usyuk jahat. Yang jelas bahwa itu ciri-ciri khas ulama-ulama yang jelas menjual agama Allah. Kemudian kalau sudah ilmu dapat harta, hartanya kemudian untuk apa? Kalau untuk manfaat atau mudarat, kalau selebihnya itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya mubadir, itu sudah mubadir, itu dosa. Wa uridu ala rabbika sofa, saat itu ditanya berdiri dan mereka dihadapan pada Tuhanmu dengan sofa, berbaris, antri. Jadi sidang itu antri, berbaris. Dan satu persatu yang ditanya tadi. Dan kalau kalimat kata-kata itu dihadapkan, berarti itu sudah jelas sanksi yang akan diterima atau selamanya. Maka dilihat kekuatan-kekuatan ingat Allah atau kekuatan yang lupa Allah. Kalau orang ingat Allah dengan orang yang sedikit ingat Allah, dan ada ketiga lupa Allah. Ini nasullah fanasiyahum. Kalau mereka melupakan Allah, pasti Allah melupakan mereka. Maka yang jelas bahwa itu merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Ini susah hilang. Jadi kita tanya terus hati kita ini, apakah kita ini condong kepada kehidupan ini atau kita condong kepada akhirat? Kalau kita condong dunia, udah nggak ada harapan. Volume dunia lebih berat, itu nggak ada harapan. Kenapa saya katakan tidak ada harapan?
semua itu akan lenyap dengan yang banyak. Maka Dunnun al-Misri berkata, menerjemahkan ayat Allah dalam surat Yasin, inna nahnu yul mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatatkan amal yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu akan kami perhitungkan dalam bukti yang nyata, imam mubin. Ini ayat yang jelas dipegang sama tabi'in, atau Dunnun Misri ini kalau tidak salah nama daripada Nabi Yunus alaihissalam. Dunnun itu nama Nabi Yunus. Ini perjanjian yang selalu diingat. Jadi surat Yasin yang selalu diingat. Ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Maka yang jelas persoalannya, apakah kita ini takut sampai gemetar atau kita takut cuma lesan? Hal itu merugikan dirinya sendiri. Kalau berkenaan tentang amal, kita bicara amal. Amal itu tidak lain adalah bentuk dari perbuatan. Perbuatan tidak terlaksana kalau tidak punya niat. Niat kalau tidak sungguh-sungguh tidak tercipta, tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi suatu niat? Niat yang begitu kuat itu bisa tidak terlaksana kalau niat itu banyak pertimbangan. Ini kalau orang banyak mengutamakan dalil akal, pertimbangan itu pasti munculnya keraguan. Keraguan itu munculnya karena cinta dunia. Ada yang mengatakan cinta dunia itu harus materi, harus harta atau rumah. Cinta kepada anaknya melebihi kadar daripada cinta pada Nabi Muhammad, ini sudah termasuk dunia. Apapun kadar cinta ini melebihi porsi pada Rasulullah, melebihi porsi dari Allah, itu nggak ada alasan kecintaan ini yang mengalahkan yang lain. Itu merupakan sifat dari keraguan-keraguan.
melaksanakan perintah, melakukan perbuatan perintah, tapi jangan berlebihan. Nah, karena sesungguhnya Allah marah orang yang melampaui batas. Setiap apapun di dunia ada batas-batasnya. Dan batas-batas itu adalah berupa hukum. Ini kita kembalikan. Kalau Allah sudah mengancam di dalam surat Yasin, semua amal perbuatan tercatat, imamin mubin. Nah, yang merupakan tadi ini bentuk yang melalaikan ini bukan fulan bin fulan atau manusia. Keinginan yang kuat selain Allah itu sudah merupakan bentuk penghalang. Keinginan yang kuat selain pada Rasul itu sudah penghalang. Apapun alasannya. Saya sibuklah, saya repotlah, saya ada halanganlah, saya ada hal-hal lah. Ini sebenarnya alasan-alasan ini itu bentuk perbuatan iblis yang menghalangi. Setiap sesuatu yang dapat kemuliaan atau harga yang mahal itu nggak segan-segan. Yang namanya iblis itu akan menghalangi segala penjuru dan mencari enak. Ngaji cari enaknya saja. Kalau dia cari enak saja, dia tidak akan memperoleh. Apapun yang dicatat, apapun yang dihafal, ilmu bukan yang dicatat, ilmu bukan yang dihafal, ilmu bukan teks. Tapi ilmu itu bentuk melaksanakan. Sami'na wa ta'na. Sekali lagi. Ilmu bukan menyalin tulisan. Ilmu bukan menghafal tulisan. Ilmu bukan membaca tulisan. Ilmu ad-din nasihat. Sedikit ilmu dilaksanakan lebih utama daripada banyak yang melalaikan. Nyaman. Maka yang tercipta dari apa-apa perbuatan manusia itu dipandang bukan dohir. Sekali lagi, amal dicatat itu bukan dohir. Dohir itu satu pekerjaan yang didasari dengan pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang tidak dimiliki, melakukan perbuatan amal dohir itu pasti banyak salahnya. Karena tidak sesuai dari mata batinnya, dari basirahnya terhadap amal. Yang sudah dikatakan
Al ilmu rabbaniyun, ilmu yang mengenal Allah, yang takut kepada Allah. Yang kedua, murid yang ingin selamat. Nah, yang ketiga tadi itu sekedar ikut-ikutan. Kalau ada waktu saya ikut, nggak ada waktu nggak ikut, gitu. Disebut taklid. Maka amal ini bentuk menggantikan segala sesuatu yang sifatnya terhalang. Bukan manusia yang terhalang, manusia menghalangi dirinya sendiri. Karena Allah itu tidak ada hijab. Allah itu ada kata berhijab, terhalang. Niscaya tidak ada langit dan bumi ini. Allah tidak terhalang. Tapi manusia, hijab itu alasan. Hijab itu hujah. Hujah itu alasan-alasan yang menurut dia baik. Bagi Allah tidak. Wajahmu kau hiasi dengan segala macam, pakaianmu yang kamu hiasi segala macam, badanmu yang kamu hiasi segala macam. Allah tidak pandang. Allah melihat khotir gerakan hati. Amal itu gerakan hati, lintasan hati, gurisan hati yang akan terpancar di permukaan. Kenapa orang menjadi tawadhu? Ini proses daripada amal sujudnya. Kalau sujudnya merendah, sujudnya merasa hina, sujudnya merasa bodoh, sujudnya merasa zalim, pasti dia akan memandang orang lain itu baik daripada dirinya. Ini tawadhu. Kenapa demikian? Karena dia sudah sujudnya ada bentuk penghambaan dengan pengakuan. Yang jelas malu. Ini pertama. Libasa taqwa bijinatul haya. Pakaian orang iman itu takwa. Perhiasannya itu malu. Ini sujud gak punya malu, rukuk gak punya malu. Belum takut ini, belum harap, masih malu. Nah, kalau sudah sujudnya menghasilkan jinatal minal haya, nah ini berarti dia punya pakaian takwa. Bajunya takwa. Bajunya yang takwa, orangnya tidak takwa. Ini aman. Dengan kekuatan energi ilmu yang diketahuinya, maka dia makin menunduk, makin tunduk, terus namanya tawadhu. Ketemu orang yang ngerti, dia seperti ngomong orang biasa. Ketemu sama orang yang rendah, dia ikut rendah. Begitu. Tidak menunjukkan sifat bentuk
perbedaan sosial. Ini orang tawadhu. Tidak gila hormat, tidak gila pangkat, tidak gila kedudukan, tidak gila harta. Malu, haya, ini nomor satu. Kalau amal tidak dimiliki, rasa malu ini lepas. Anak busur mana yang terlepas dari kendewanya, lepas, lenyap, gak malu. Itu. Kemudian dikuatkan lagi surat yang pendek, tetapi itu luas. Kita ngambil dari surat Al-Baqarah saja. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Udah pendek. Sangat pendek. Kami tidak akan beri beban berat apapun yang sekiranya manusia tidak mampu, pasti mampu mikul. Ya, beban apapun baik secara ilmu atau amal atau bentuk duniawi atau materi, pasti ujian itu dia mampu. Jelas. Sedikit amalnya ujian sedikit juga. Contoh, kamu mencari teman atau sahabat yang sempurna, tapi teman itu nggak punya cacat, kamu orang gila. Kalau kamu bersahabat harus menerima cacatnya, jeleknya, baru kamu terus bersahabat. Tapi kalau kamu cari sahabat yang masum, yang sempurna, kamu orang gila, pasti kamu hidup akan sendiri. Ini satu. Begitu pula manusia yang tidak ada kelemahan dan kekurangannya, kamu cari yang sempurna. Menurut kamu ini orang sempurna, ini orang Masya Allah, tapi kamu nggak ngerti kekurangannya. Begitu pula orang yang rendah, orang yang bodoh sekalipun, dia punya kelebihan. Mana yang sempurna? Kalau kita tahu amal, berarti amal kita jauh banyak sangat kurang. Kalau sudah sangat kurang, amal sangat kurang, suka merendahkan orang, suka menilai kekurangan orang lain, padahal dia gudangnya kekurangan. Tapi tanpa disadari, kalau kamu mengetahui kelebihan orang lain, berarti kamu mengetahui kekuranganmu. Tapi kalau kamu melihat kekurangan lain, orang lain, kamu banyak sekali kekuranganmu. Gitu. Setiap memandang. Dan bodoh itu perbuatan yang dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci malaikatnya, dibenci surga.
Kenapa? Karena bodoh itu semua perbuatan dari amal, sholatnya, ibadahnya, hidupnya, nggak ada yang benar. Salah semua. Untuk itulah mencari kita mengetahui tentang hal bahwa kebodohan itu pasti dalam kepedihan, kesusahan, dan diakhirkan terus musibah, baik urusan dunia, baik urusan hati, baik urusan akal, musibah. Bahasa kasarnya, badan sehat cacat mental, badan sehat cacat batin. Itu bukan orang sehat. Ini perlu digali untuk mendapatkan, baru kita bisa beramal, baru kita bisa melaksanakan amal, baru kita bisa melaksanakan perintah Allah. Paham? Kita tahu apa yang diwajibkan, apa yang diwajibkan. Kita semua dengar, semua kita tahu. Tapi kenapa kamu berani meninggalkan? Garis miring, sibuk tidak, kerjaan tidak, datangi orang mati 1000 tidak, datangi 1000 orang sakit tidak, sembahyang 1000 rakaat juga tidak. Ini pilihan Allah atau pilihan manusia? Kira-kira doanya dikabulkan nggak? Dia lebih kuat alasannya daripada hajatnya. Apakah sudah merasakan kalau kita ini adalah pengemis-pengemis daripada pengemis yang meminta hajat kepada Allah? Mau tidak mau, kita ini pengemis. Sekarang banyak pengemis, pengemis sombong. Datangnya pakai Kijang Innova, turun pakaian compang-camping biar ngemis. Nah, ini pengemis sombong. Tapi di drop dengan anaknya pakai Innova yang terbaru, kemudian ditaruh di jalan, dia ngemis. Apa tahu yang memberi tadi? Ini namanya taklid buta. Nanti taklid buta, terus ikut-ikutan, cinta buta bisa. Taklid buta tahu? Hah? Ngabur, itu taklid buta. Ini perumpamaan. Orang yang menuntut ilmu ini perumpamaan.
50 kepala, 100 kepala, itu beda cara nerima. Mengajukan pertanyaan juga beda pertanyaannya. Mendengar jawaban juga beda pemahamannya. Gimana? Gampang. Diibaratkan orang yang menuntut ilmu itu dalam keadaan buta. Kemudian masuk di majelis karena mendengar di situ ada gajah. Masuklah berduyun-duyun yang 1000 orang atau 100 orang atau yang sudah biasa. Tanya, kamu untuk apa? Untuk mencari gajah, melihat gajah. Kamu tahu gajah? Belum. Tahu kamu cirinya gajah? Belum. Kalau begitu, dekati. Akhirnya memegang taringnya. Oh, gajah itu dari taring tulangnya panjang, keras, bengkok. Udah, masuk di situ. Gajah, tulang, gading. Yang satu gajah apa? Yang satu megang buntutnya. Oh, ada rambutnya kecil panjang kayak pedut. Oh, ini gajah. Yang satu megang kakinya. Kalau gajah itu besar kakinya, ya, beda dengan kaki kambing udah. Gajah itu punya ciri khas. Yang satu lagi megang telinganya, lembut. Kok kayak apa ini? Lunak ini. Gitu. Kemudian yang satu lagi megang hidungnya, panjang. Oh, panjang, berarti ini gajah ini punya belalai panjang. Megang hidungnya. Yang satu lagi megang badannya. Gajah ini besar. Besar. Itu cukup besar ini, lebih besar dari saya ini. Yang satu cuma nempel, nanti nempel, megang. Kulitnya keras, terbatas kulitnya saja. Kumpulkan semua murid. Apa yang kau dapatkan dari sekian kamu ekspedisi? Tentang gajah itu seperti apa? Satu seperti ini, satu seperti ini yang tadi disebutkan. Yang hanya dapat satu bagian saja yang dipandang, dia sudah merasa saya memiliki gajah. Baik bentuknya pun tidak tahu, hanya kira-kira apa yang dipegang. Tapi merasa dia sudah menguasai seluruh anggota tubuh gajah. Maka bersikeras si murid ini, saya tetap mengatakan gajah itu gading yang panjang, yang kuning, nggak warnanya nggak tahu, dan tajam. Satu murid mengatakan tidak bisa, lunak, salah kamu. Yang satu, mana mungkin, semua salah.
karena kakinya besar. Saya megang betul dan saya tahu betul batasan yang kalian ketahui. Belum mengerti sifat gajah, belum tahu kedudukan gajah, belum tahu fungsinya gajah, hanya bentuk apa yang diketahui sebatas itu akal dan amal. Bagaimana kalian akan mengetahui hal-hal yang masih bagian-bagian yang tidak termasuk dari semua bagian? Maka timbullah kalian satu dengan yang lain merasa unggul dengan yang lain, merendahkan yang lain, meninggikan yang lain, karena kamu menganggap gajah itu gading yang kuat. Kasihan yang megang buntutnya. Katanya megang buntutnya, pokoknya saya ikut sama saja ya, maunya gimana. Kalau ziarah ya ziarah lah. Enggak siap buntutnya. Kemudian ditingkatkan amal itu, mengetahui bahwa amal itu adalah objek untuk mendapatkan subjek. Di antara objek dan subjek itu ada predikat, kata sambung. Ini kata sambung aja nggak paham. Bagaimana bisa terbentuk bahasa? Dibilangi pendidikan, kok bodoh? Dibilangi bodoh, dia pendidikan. Sudah dikali-kali dengan istiqomahnya, dengan tahajudnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan amalnya. Ini hukum, belum tahu. Masih acak. Bagus sih untuk syariat. Nah, itu seperti halnya udah menghimpun amal untuk dijadikan ilmu tadi, ternyata hanya dapat satu rantang air. Air bersih satu bejana saja. Nah, kemudian dapat ujian, perintah, pilihan. Apakah air yang satu rantang itu untuk minum atau untuk masak atau untuk mandi atau untuk cuci muka? Tidak bisa dipakai keseluruhan, salah satu pilihan. Atau yang terakhir untuk wudhu. Kalau sudah wudhu, tentu nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa mandi, nggak bisa bersih-bersih. Cuma satu orang, satu bejana. Ini sudah kasih volume besar ini, satu bejana ini. Apalagi yang cuma satu gelas.
Apalagi cuma satu bentuk satu kucing. Lah yang celaka itu bangganya itu melampaui kebanggaan yang dimaksud. Apa? Lupa sesuatu yang haram, sesuatu yang najis. Yang satu rentang dengan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak sadar, apalagi diketahui, sengaja masukkan bangkai tikus. Silakan Anda pikir, apakah bisa buat wudhu? Apakah bisa buat minum? Apakah bisa buat masak? Ini keresahan, ini kegelisahan, ini yang tidak jelas. Yang mengatakan kalau saya ngaji jadi apa? Kalau saya tidak ngaji jadi apa? Saya teruskan jadi apa? Terus berputar-putar. Tidak ada pilihan karena air sudah ada bangkai tikus. Apa yang didapat? Membersihkan yang kotor dengan yang kotor. Apakah bisa bersih? Ini aman. Lah yang heran saya, yang ajaib, lah kok yang demikian sudah tahu itu kok bangga gitu loh. Perbuatan seperti itu dibuat tamsil misal seperti itu, lah kok bangga gitu. Yang harusnya kan malu. Dibuang itu sayang, dipakai itu najis. Maka disitulah kamu sangat sulit mengambil keputusan. Akhirnya tidak tahu untung apa, rugi tidak apa, memang dia belum bisnis sama Allah. Kalau orang tahu bahwa keuntungan dengan satu amal pun kepada Allah itu untung, ditinggalkan rugi, mustahil orang kerja mau rugi. Kalau perlu saya melembur lagi karena tahu itu keuntungan. Bukan manusia tidak mau, yang menunda ini, ya, yang menunda ini siapa? Iblis bisik, berbisik. Tunda saja. Toh nanti minggu depan bisa. Toh nanti bulan depan bisa. Agar tidak terjadi kebaikan itu. Ini baru amal. Dan kekuatan amal itu
niatnya itu sudah dihimpun mulai subuh. Saya nanti ngaji Rebo itu subuh itu sudah disiapkan. Bekal apa nanti yang saya hadapkan, bekal apa, amal apa yang saya hadapkan, itu sudah mulai awal sudah program untuk niat. Bukan dadakan. Daripada saya nganggur, saya ngaji. Daripada saya di rumah, saya berangkat. Ini amal. Jadi amal dan perbuatan yang dilaksanakan itu terimpun. Tidak disebut amal, tidak disebut perbuatan, tidak dilaksanakan. Saya beriman, belum tentu saya yakin. Saya yakin, tapi saya tidak punya amal. Jadi orang cerdas ini, ya kan? Semua orang tahu, ya kan, hidup ini. Bahkan hadis itu jelas, itu untuk siapa? Orang berakal. Umur kamu dihabiskan untuk apa? Ini kan harus jelas. Umur yang kita gunakan ini banyak urusan apa? Badan sampai letih, sampai capek, sampai sakit. Ini karena apa? Kamu rusak apa? Dapat ilmu fungsinya apa? Manfaatnya bagi orang lain itu, atau manfaat bagi dirimu sendiri? Yang keempat, kamu habiskan untuk apa? Kamu pikir yang kamu buang itu nggak ditanya? Seperti terjadi korupsi, ya, manipulasi, tahu-tahu jumlahnya itu korupsi 700 miliar mulai tahun 2012. Diambil 1.500.000.000, tidak, itu nyicil ngambilnya, gak langsung belum 100 miliar. Dihimpun jadi volume besar. Mana hartanya tidak ada, habis. Tinggal mobil, rumah, asetnya tidak segitu. Nah, seperti kita. Jadi yang kamu belanjakan, yang kamu nggak sadar, yang kamu lewatkan, itu nggak hilang. Nah, maka dihitung perputaran-perputaran, apakah dapat kemurahan atau dapat sanksi. Maka dengan demikian sudah jelas itu 4 perkara. Tetapi apa yang menimpa kepada manusia, susahnya beban manusia, sekali lagi bukan dari Allah.
semua yang menimpamu dalam keburukan dan kejelekan atas perbuatan dosa-dosamu yang belum sempat kamu bertaubat, sehingga dengan hal yang menimpamu itu bentuk sebagai pengampunan dosamu.